yang kau berkati kami, juga kami kekuatan yang sehat. Kau berkati kondisi Tuhan, Pak yang lengkap, biar Tuhan tidak ada gangguan apapun, dan segala kuasa iblis dan roh jahat mengganggu Tuhan dalam nama Yesus. Biar Tuhan kau berkati sama hamba-hambamu, memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hendra Winata sudah membuka di dalam doa. Mari kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu air dan sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, demikian juga setiap kita yang percaya kepada Tuhan selalu rindu akan firman Tuhan yang menjadi sumber air kehidupan bagi setiap kita. Seperti rusa tidak bisa jauh dari air, karena ketika kehausan akan menimbulkan bau amis yang mengundang singa untuk datang menerkamnya. Demikian juga kalau kita jauh dari air kehidupan, kita pun akan ditelan oleh iblis. Karena itu kita harus selalu dekat dengan sumber air kehidupan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud
Di hadapanmu ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saya serahkan namanya Pak Pendeta Afulo Warubu untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, waktu dan tempat. Baik, Apanya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul bersama melalui persekutuan kami bersama via Zoom meeting ini, dan kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang waktunya kami mau belajar di sekitar firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk mendapatkan bagian-bagian, bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan Roh Kudus kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Namun kita akan membaca nanti, kita pelajari semua satu pasal ini. Tetapi izinkan, mohon maaf, saya tidak ada PowerPoint. Namun saya akan sampaikan poin-poin yang penting, di mana tema kita hari ini adalah apa, Bapak Ibu? Tema kita, ada yang ingat tema kita? Kecerdasan iman Kristen. Kecerdasan iman Kristen, ya, kualitas yang memiliki kecerdasan kualitas. Ya, mari kita lihat. Dan sekali lagi izinkan saya membacanya di Indonesia Literal Translation ayat 1 sampai 7 saja. Sampai 8 aja. Demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Nebukadnezar Raja Babylon datang ke Yerusalem dan mengepungnya.
Silakan ikuti saja Bapak Ibu di dalam kitab sucinya. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda ke dalam tangannya beserta sebagian dari perkakas bait Elohim, dan dia membawanya ke tanah Sinear ke dalam rumah ilahnya. Kalau di sana dewanya. Lalu ia membawa perkakas-perkakas itu ke dalam rumah perbendaraan ilahnya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala sida-sidanya, bahwa dia harus membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak bercela, berpenampilan baik dan mahir dalam berbagai hikmat, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang ilmu, sehingga mereka dengan kemampuannya siap melayani dalam istana raja dan mengajar mereka tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka suatu bagian dari santapan raja dan anggur minumannya setiap hari. Bahkan membina mereka sampai 3 tahun. Hingga akhirnya mereka siap melayani raja. Dan di antara mereka terdapat orang Yehuda, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ada 4 orang. Bapak Ibu ingat ini 4 orang ini. Sering kita hanya memperhatikan 3 orang. Kepada mereka ini, kepala sida-sida istana memberi nama. Nanti kita akan pelajari nama ini. Dan dia memberi nama kepada Daniel Belsajar, dan kepada Hananya Sadrach, dan kepada Misael Mesach, dan kepada Azaria Abednego. Dan Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dan dia meminta kepada kepala sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu agak ada yang asing mendengarkannya karena saya membaca di Indonesia literal. Tapi Bapak Ibu lebih tidak ada masalah. Sama saja. Saya lebih ini mendapatkan kata-kata yang tepat di situ. Yang pertama-tama tadi kita tema kita ini itu perlu kita cerna, perlu kita simak dengan baik-baik, dalami dengan sungguh-sungguh kualitas iman Kristen ini bagaimana. Kalau kita belajar dari kehidupan anak-anak muda ini, bahwa ternyata seorang musuh mereka, ya, musuh negara, dan di mana negara itu dikalahkan, bangsa ini dikalahkan oleh Nebukadnezar, dan beberapa anak muda yang memiliki kualitas iman ini, itu sangat luar biasa. Tidak dibinasakan oleh Nebukadnezar, tapi justru dia dibutuhkan. Jadi orang yang berkualitas itu, sekalipun itu musuh, kalau melihat bahwa ada kualitas pada kita, musuh pun tidak akan membinasakan, tetapi memanfaatkan kualitas itu menjadi kekuatannya. Ya, menjadi kekuatan bagi mereka. Itu yang pertama. Di dalam bangsa kita ini, saya tidak suka mendengarkan kata-kata baik dari kalangan hamba Tuhan, baik dari kalangan orang Kristen, kata-kata mayoritas minoritas. Itu dulu, Bapak Ibu.
ini jangan sampai kita dicuci otak, dicuci hati, dicuci pikiran, dicuci mindset kita dengan istilah mayoritas dan minoritas, apalagi ditambah dengan pribumi dan non pribumi. Ini adalah dosa yang harus kita teking, Bapak Ibu. Kenapa? Bagi saya dari zaman dulu, sejak saya masuk duduk di bangku sekolah SD, karena saya tidak masuk TK. Pada zaman kami tidak ada TK, apalagi di hutan, di kampung, benar-benar kampung. Saya ini orang kampung. Di mana saya sekolah itu jalan kaki 8 km dan tanpa sepatu, tanpa sandal. Harus melewati semak-semak dan lumpur. 8 km, berangkat jam 6 pagi dari rumah, masuk sekolah sampai di sekolah nanti udah 7:30. Jadi perjalanan itu 1,5 jam. Pulang-pulang nanti ke rumah, sekolah itu biasanya kan jam 2, jam 3 udah selesai. Baru pulang nanti paling cepat itu jam 5 sore. Jam 5, jam 6 sore baru sampai ke rumah, balik. Ya, PP 16 km setiap hari waktu SD. Dan saya baru bisa membaca merangkai kata-kata itu waktu di kelas 3 SD. Merangkai kata-kata dan baru bisa membaca. Itu, ya. Saking latar belakang sangat terpencil daerah kami tinggal, kampung kami. Dan kalau belajar malam itu pakai obor, tapi obornya itu pun dari karet, Bapak Ibu, dari karet, dari getah karet itu diikat pakai daun kelapa yang sudah kering, baru dibakar dan belajar membaca. Dan besok ini hidung sudah hitam-hitam. Itu dulu. Tapi ternyata Tuhan itu mengubah semua situasi. Daerah kami sekarang ini sudah sampai kendaraan, sudah ada listrik, sudah ada bisa lewat mobil, motor. Setelah saya tamat SD, sekitar 25 tahun kemudian baru berubah. Nah, mari kita kembali dulu. Daniel 4 orang, bukan tapi yang ini 4 orang ini khusus. Mereka memiliki kekhususan, memiliki ciri khas khusus. Ternyata 4 orang ini dibawa oleh sida-sida istana atas perintah Raja Nebukadnezar, dibawa ke istana untuk menjadi pelayan raja. Dan supaya di istana itu diterima mereka, ya, maka nama-nama mereka diganti dengan nama-nama Babel. Diganti dengan nama-nama Babel. Daniel diganti namanya menjadi Belsajar, artinya dewa tertinggi Babel. Ya. Daniel itu adalah Belsajar itu artinya Bel, nama dewa Bel. Itu nama dewa tertinggi di Babel. Jadi disematkan kepada Daniel nama dewa yang tertinggi di Babel itu, supaya bisa orang-orang di Babel menerima. Kemudian Hananya itu diganti namanya menjadi Sandrach. Sandrach artinya dewan bulan. Jadi setelah dewa tertinggi ada namanya dewan bulan. Misael diganti namanya menjadi Mesach. Mesach artinya bayangan pangeran. Jadi ini disematkan nama-nama tertinggi kepada mereka. Azaria diganti menjadi Abednego, dewa bintang fajar. Jadi ini nama-nama yang disegani, nama-nama yang dikagumi di Babel pada saat itu.
Nah, bagaimana kualitas iman mereka? Kita belajar dari kualitas iman daripada Daniel. Ada satu pengertian yang selama ini saya tidak tahu Bapak Ibu. Kalau setiap kali dibacakan, dikhotbahkan tentang Daniel, maka ada istilah anak remaja SMA. Ya, sering kita mendengarkan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan selama ini saya mengatakan, selama ini saya berpikir, sebelum saya mendalami kitab Daniel ini, saya berpikir yang dimasukkan ke dalam gua singa itu termasuk Daniel. Ternyata Bapak Ibu, begitu juga di perapian yang menyala-nyala. Selama ini saya berpikir bahwa Daniel termasuk di dalamnya. Ternyata tidak loh. Tidak. Daniel tidak termasuk di dalamnya. Yang dimasukkan ke dalam itu adalah Hananya, Misael, Azaria, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan tahu apa yang dilakukan selama mereka ini mengalami ujian-ujian? Ternyata Daniel menjadi penjaga mereka. Ya. Daniel itu menjadi penjaga mereka. Dia selalu meminta perlindungan, pertolongan kepada Tuhan yang disembah. Dan kita tahu Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Yahweh Elohim, atau sering disingkat itu YHWH, yang disembah oleh orang Israel. Dia selalu berseru. Ya, dia selalu berseru. Nah, rahasia-rahasia yang dimiliki oleh mereka ini rupanya, rahasia pertama terletak di ayat 8. Yang pertama, keempat anak muda ini memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan penyembahan berhala. Jangankan dulu menyembah berhala, makan makanan raja yang sudah diberikan, dipersembahkan kepada berhala, itu mereka berketetapan hati untuk tidak makan. Ada teman-teman saya bercerita. Ini teman-teman yang beda iman. Setiap kali maaf, ini bukan merendahkan agama. Ada yang mereka lihat itu ada orang meninggal, lalu di kuburan itu nanti kan ada buah-buahan, dibawa buah-buahan ke kuburan. Jadi teman-teman saya yang beda iman ini, yang iman M ini, setelah orang pada pergi, mereka pergi ke kubur itu dan mereka ambil buah-buahan itu dan mereka menikmati buah-buahan itu. Terus mereka mencari-cari, sekiranya ada koin di situ, ada uang, ya, mereka cari itu. Lalu ada teman saya pendeta, ada jemaahnya ini, saya pada waktu di satu daerah melayani. Ada jemaahnya, ibu dari jemaahnya ini, begitu juga dengan ayah dari jemaat ini, meninggal dunia. Terus kemudian teman hamba Tuhan ini tidak mau melayani. Tidak mau melayani mereka, tidak mau mendoakan. Kenapa?
mereka bilang begini, kami di gereja kami sudah punya ketetapan bahwa kalau ada hiyo ya, apa itu ya Bapak Ibu, hiyo ya, itu tidak boleh. Dan akhirnya dia nggak mau sama sekali. Lalu saya diminta untuk berdoa, melayani, dan saya layani. Hanya kami tidak ikut mengambil buah-buahan yang dikasih di situ. Karena memang saya melihat, waduh, buah-buahnya itu rame, banyak, yang segar-segar lagi. Ada daging, waduh macam-macam, ada ayam di situ. Nah, kita nggak mau ambil bagian. Jadi kita berdoa saja. Berdoa bukan berdoa untuk yang sudah meninggal, tapi berdoa untuk orang yang masih hidup. Jadi rahasia yang pertama kualitas iman dari keempat anak muda ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, adalah memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan penyembah berhala. Bapak Ibu, terjadi beberapa minggu-minggu yang kita lewati, kita menyaksikan di kota Jakarta dan di beberapa kota, betapa sedihnya bangsa kita. Terjadi penjarahan, sekalipun yang dijarah itu adalah rumah-rumah pejabat, rumah-rumah anggota DPR. Kemudian juga terjadi pembakaran terhadap fasilitas umum. Saya rasa ini sangat merugikan kita semua. Kita tahu sekarang Nepal, bagaimana terjadinya para pejabat sampai kejebur ke dalam sungai. Dan sekarang, tadi video yang di-sharekan oleh gembala kita Pak Pendeta Komingguan, Nepal sekarang bukan lagi negara gagal, tapi negara yang hancur-hancur bubar. Masyarakat anak-anak muda sudah merampas senapan-senapan senjata, dan itu menakutkan, sangat menakutkan. Kita berdoa jangan sampai itu terjadi di dalam bangsa kita. Berbeda dengan kualitas anak muda kita ini, ketetapan hati mereka justru memakai waktunya untuk mengkhususkan diri kepada Tuhan. Ini yang saya katakan adalah spiritual question. Ini yang disebut dengan di dalam istilah kecerdasan spiritual. Jadi Daniel, Hananias, Misael, Azaria memiliki kecerdasan spiritual. Ini penting sekali bagi kita. Kita memiliki kecerdasan spiritual. Mereka membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, Sang Pencipta. Hubungan mereka sangat akrab sekali. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Saya menggumuli anak-anak saya. Saya gak khawatir pada saya masih ada sekarang ini. Tapi saya khawatir setelah saya dipanggil oleh Tuhan, apakah anak-anak saya kedapatan mereka berkualitas, memiliki ada kecerdasan secara spiritual. Kecerdasan spiritual ini Bapak Ibu sudah terdegradasi dengan salah satu berhala yang ada di tengah kita. Ya, sudah terdegradasi. Ini menjadi berhala kalau kita salah memakainya. Dan itu saya perhatikan itu. Dulu ya Bapak Ibu, waktu belum ada kecanggihan hubungan kami keluarga itu, anak-anak itu top banget. Itu tidak ada hari, tidak ada kita doa, tidak ada hari kita tidak baca firman Tuhan. Terasa banget bagaimana kehangatan kita dengan Tuhan. Tapi jujur sebagai hamba Tuhan saya mau mengatakan, setelah ada media yang semakin canggih ini,
maka hubungan itu menjadi terdegradasi. Dan pada saat itu, Daniel Hananya ada kepekaan terhadap Tuhan. Sekarang, dulu ya, pada waktu belum ada kecanggihan di tangan kita itu, saya itu peka terhadap Tuhan. Saya itu seakan-akan di kuping saya ini sudah suara Tuhan itu sangat luar biasa. Langsung dengarkan dia berbicara itu, terasa. Bahkan saya sendiri secara pribadi, tidak ada, mama saya itu tidak ada punya handphone, tidak ada pager, tidak ada alat komunikasi, tidak tahu tulis surat mama saya. Tetapi kami bisa berkomunikasi secara spiritual. Jadi kita merasakan kehangatan. Lalu saya berpikir, apakah kita semakin menjadi tambah bodoh dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ini? Daniel ternyata bersama dengan ketiga temannya jauh kualitasnya. Itu baru satu ciri, Bapak Ibu. Ciri yang kedua, ayat 9. Memiliki kasih karunia. Ayat 9 dikatakan apa di situ? Maka Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan saya dari pemimpin pegawai istana itu. Memiliki kasih karunia. Dan salah satu yang membawa mereka, yang membuat mereka sampai ke istana raja, itu adalah kasih karunia. Mereka yang terbaik. Bagaimana kita ya dilatih untuk memiliki pengetahuan, hikmat. Dan sekali lagi di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tapi orang-orang bodoh menghina didikan dan hikmat. Jadi bukan cuma Amsal yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu, tetapi ternyata mereka praktekkan. Lebih takut, lebih mengandalkan Tuhan dibanding dengan raja yang menguasai kehidupan mereka. Bayangkan itu, mereka adalah menjadi tawanan. Mereka tawanan, sekalipun kerja di istana raja, tapi mereka adalah pemuda-pemuda yang ditawan, yang harus mengikuti kehendak raja. Nah, kalau kita membaca seluruh kitab Daniel nanti, maka tergentar hati, pikiran kita, iman kita, jiwa kita. Dan saya mau mengatakan, tidak mungkin kita beranjak dari iman itu. Kalau kita membaca menyimak dengan sungguh-sungguh kitab Daniel. Selain daripada ada nubuatan di dalamnya, tetapi ada satu pelajaran di zaman ini yang perlu kita harus bawa. Bapak Ibu, dalam akhir bulan ini saya akan pergi ke Sumatera pelayanan dalam waktu 1 minggu. Dan awal tahun 2026 kami sudah punya program untuk pergi ke 2 tempat di luar negeri, ya, luar negeri yang dekat dengan negara kita, ya, pergi ke Kalimantan, ke Kalbar dan Sarawak untuk KKR. Kami sudah rencanakan itu. Sampai sekarang belum ada dana, belum ada uang. Tapi saya terlalu yakin bagaimana Tuhan akan menyediakan itu. Kenapa? Karena mereka ada jiwa yang menanti-nantikan di sana. Beberapa hari ini kami ketemu dengan seorang ibu dari Papua. Dia menghantarkan anaknya untuk kuliah di Jakarta. Dan ibu ini adalah
dulu imannya bukan orang Kristen. Dia latar belakang sama dengan ibu gembala, istri saya. Dan diserahkan anaknya untuk kami gembalakan. Bapak Ibu, anaknya ini luar biasa. Diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia ini, yaitu Universitas Pertamina. Dengan nilai yang bagus. Dia nilainya sangat bagus sekali. Dan ini perlu kita fasilitasi anak-anak muda semacam ini. Kita jangan cuma, saya lagi merenungkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu Gembala, Pak Pendeta. Kita harus mempersiapkan generasi kita. Jangan sampai gereja kita sekarang ini bagus-bagus, tetapi setelah kita tidak ada, akhirnya kosong itu gereja seperti di Eropa. Ada seorang yang baru menghebohkan sekarang ini. Yang siapa namanya? Charlie ya, yang ditembak. Karena memberitakan nama Yesus di Amerika. Lalu salah seorang wakil presiden di Eropa minta untuk hening cipta. Itu seluruh anggota parlemen itu menolak. Artinya apa? Anggota parlemen ini anti kepada Tuhan. Itu tantangan kita Bapak Ibu. Kalau kita yang ada di layar ini, saya tidak khawatir dengan iman kita masing-masing. Saya sudah yakin. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita belajar bersama, bersekutu bersama, saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Tetapi saya khawatir terhadap anak-anak kita ke depan. Bagaimana iman? Saya baru mendengarkan pernyataan iman daripada anak saya pertama, mengatakan begini, jangankan dulu di luar Kristen, beda denominasi saja dia nggak mau. Wah, ini baru hati saya lega mendengarkan. Maksudnya denominasi bukan denominasi ya ini ya, berbeda faham saja dengan ajaran berita firman Tuhan, dia tidak mau menjadi pasangan hidupnya pemuda tersebut. Apalagi berbeda iman. Dan itu melegakan jiwa saya, hati saya, Bapak Ibu. Saya bilang, tidak sia-sia saya berulang-ulang mengkhotbahkan kitab Daniel kepada anak-anak muda. Jadi, mereka ini memiliki kasih karunia. Ini kita butuh. Kasih karunia itu tidak didapatkan dengan sekedar doa dan puasa. Saya doa dan puasa setiap hari Jumat. Hari ini saya tidak puasa, tapi cuma doa. Tapi biasanya saya setiap hari Jumat itu doa dan puasa. Khusus untuk doa penginjilan dan pelayanan. Bapak Ibu. Tadi kami baru bincang-bincang dengan Pak Gembala kita di sini, Pak Khomiguan. Mustahil Pak Khomiguan sudah khotbah di gereja dan beberapa kali datang ke gereja. Bahkan beliau juga menyumbangkan. Beliaulah yang memberikan persembahan pertama untuk membuat kami menjadi bangkit renovasi gereja. Beliau rela pergi ke toko-toko cat, menanyakan harga cat. Wah, ini saya pikir bukan sekedar membantu dengan uang, tetapi lalu dari situ, lalu saya umumkan kepada pemuda dan mereka bilang, oke Pak, kita siap kerjasama. Dan gereja kami masih bau cat sampai sekarang. Masih aroma cat di dalam suasananya. Sayangnya memang jadwalnya sudah penuh, jadi belum tahun ini belum bisa saya mengundang teman-teman, Bapak Ibu. Dan itu saya hitung-hitung dananya. Waduh, tadi baru selesai saya bikin laporan. Itu persisnya kurang lebih 14 juta.
dengan ya bukan cuma jadi karena kalau ditambah dengan perbaikan pagar itu sekitar 18 juta. Dengan jemaat kami yang 80% mahasiswa. Jemaat kami itu 80% mahasiswa. Saya pikir dari mana dananya ya? Padahal persembahan kami setiap hari Minggu itu ya rata-rata 90.000, 125.000 paling tinggi. Tapi bisa membiayai rehab gereja yang direhab dari pagar sampai atap, sampai dinding-dinding direhab. Dan puji Tuhan, kami bersyukur dengan itu. Nah, itu semuanya tidak sekedar didapat oleh karena doa, tetapi relasi. Belum tentu kita doa itu ada relasi kita dengan Tuhan, ada relasi yang kita rasakan. Bincang-bincang berdoa itu bukan sekedar menyampaikan keluh kesah pergumulan kita kepada Tuhan, tetapi membangun relasi. Nah, kalau kita udah membangun relasi dengan Sang Bapa kita, maka di situ ada ucapan syukur, ada terima kasih, dan ada penyerahan diri dan keyakinan bahwa ya memang Bapa kita memperhatikan kita seperti kita juga memperhatikan anak-anak kita. Begitu. Anak saya nomor 3 itu dia aman-aman saja, padahal saya belum membayar uang semesternya. Seharusnya kemarin saya bayar uang semesternya. Lumayan uang semesternya itu hampir 11 juta. Tapi saya belum bayar. Lalu dia aman. Dia merasa, gimana nak? Nggak apa-apalah ada bapak ini. Wah, itu dia merasa aman. Dia tidak gelisah, tidak khawatir dia. Dia berkata selama Bapak ada, apa yang saya perlu khawatirkan Pak? Tinggal saya ngomong sama pihak kampus, bidang akademik, bidang keuangan. Sabar dulu ya Bu, Papa saya lagi berdoa. Jadi kalau kita punya Bapa yang di sorga yang tidak pernah kedip matanya, tidak pernah terlelap matanya, dan senantiasa melihat kita karena dia Immanuel, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Anak saya aja nggak khawatir dia melihat saya. Maka kenapa kita harus khawatir? Tapi manusiawi enggak Pak Pendeta. Ketika kita khawatir, ya manusiawi. Tapi jangan andalkan manusiawi itu. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Yeremia 17 ayat 5. Boleh dibantu nggak Bapak Ibu? Jangan biarkan saya ngoceh-ngoceh sendiri. Boleh dibantu saya nggak? Mari kita berkhotbah bersama-sama. Yeremia 17 ayat 5. Siap. Yeremia Silakan. 17 ayat berapa, Pak? Ayat 5. 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, haleluya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan diri kita. Rahasia yang kedua dari Daniel dan teman-temannya ini adalah mereka tidak mengandalkan diri mereka. Itulah salah satu kasih karunia yang saya katakan tadi. Adalah baik kita berbahasa roh, baik. Tidak ada masalah dengan itu. Adalah baik kita memiliki kemurahan. Yes, memang itu jiwanya orang Kristen seperti itu. Tetapi perlu kita memiliki kasih karunia. Kalau sudah punya kasih karunia itu membawa kita semakin bisa membangun relasi dengan Sang
pemilik kehidupan kita. Itu luar biasa. Beberapa minggu ini terjadi kekhawatiran akan terjadi tahun 98. Bahkan ada teman saya hamba Tuhan, tinggal di sekitar Glodok. Dia bilang, waduh saya pindahkan mobil saya. Dia bilang, ya bayangkanlah, saya bukan takut, bukan khawatir, tapi ya itu mobil dari Tuhan, dan kalau saya nggak jaga, kalau tiba-tiba diamuk oleh masa kan nggak enak. Lebih baiklah saya berhikmat, saya sembunyikan di tempat teman yang jauh, yang tidak. Saya pikir ini karena dia membangun hubungan relasi dengan sang Bapa. Dan dengan demikian waktu dia udah pindahkan itu, hilang kekhawatiran dan ketakutannya. Udah. Yang penting dia mau di sana nanti mau diamuk, mau diapai lagi. Ya udah, yang penting dia udah berpikir bagaimana caranya menyelamatkan. Bahkan semua surat-surat penting katanya diamankannya. Saya pikir ya, saya nggak mengatakan loh kok Anda begitu khawatir banget sih. Enggak. Tapi dia juga tidak mau melarikan diri ke ke luar negeri kah, kemana-mana. Enggak. Dia stay di rumahnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Kenapa? Karena dia belajar dari Amsal. Ya, jika seorang yang berhikmat itu lihat mara bahaya, dia akan menyelamatkan diri. Nah, Daniel ini bersama dengan teman-temannya melakukan hal yang sama. Terus yang ketiga, ya, kecerdasan mereka ini, ciri kecerdasan mereka yang ketiga adalah mereka siap diuji dan melewati ujian-ujian itu. Ayat 12 sampai 14. Boleh dibantu, Bapak Ibu? Daniel pasal 1 ayat 12 sampai 14. Mereka melewati ujian demi ujian. Daniel pasal 1 ayat berapa? Ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami beri makan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian mereka, ya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu bukan percobaan, tapi ujian. Daniel minta, adakanlah kepada kami ujian demi ujian selama 10 hari. Dengan kami tidak makan daripada santapan raja yang bergizi ini. Itu kan makanan-makanan yang bergizi, makanan yang enak-enak. Dan mereka memiliki ketetapan hati untuk tidak makan makanan yang diberikan oleh raja ini, bahkan anggur yang diberikan oleh raja. Bapak Ibu, sering kita orang Kristen hanya mampu siap untuk dicobai terus. Tapi kita tidak siap ujian demi ujian. Kenapa begitu? Karena kita tidak sanggup
melatih diri kita untuk nanti siap masuk ke dalam medan ujian. Ingat satu hal sering saya katakan, ujian itu sesungguhnya daripada Tuhan. Tapi percobaan itu atau cobaan-cobaan itu dari setan, dari iblis. Orang Kristen mengapa melempem, mengapa menjadi kabur di tengah perjalanan, awalnya berapi-api luar biasa. Tapi ketika di dalam perjalanan, dia menjadi ciut. Kenapa? Karena hanya dia siap untuk dicobai dan dicobai. Dan tidak mampu melewati cobaan itu. Sesungguhnya orang Kristen itu harus siap untuk diuji. Kenapa? Kita mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan diri untuk cobaan. Cobaan itu pasti datang. Justru dia akan datang. Percobaan itu dia diundang nggak diundang, dia akan hadir. Dan dia menunggu-nunggu dan menanti-nanti waktunya untuk mencobai kita. Tapi kalau ujian itu sebetulnya adalah perlu latihan. Perlu latihan. Dan orang yang sudah menang terhadap ujian, pasti secara otomatis dia menang terhadap cobaan. Beda dengan orang yang menang terhadap percobaan, belum tentu dia menang terhadap ujian. Bisa dibedakan nggak ini, Bapak Ibu? Ya. Daniel bersama dengan teman-teman, karena memiliki kualitas ini, itu luar biasa. Dan bagaimana mereka menang terhadap ujian ini? Yaitu karena mereka memiliki kecerdasan spiritual yang membangun relasi, membangun hubungan. Roh itu berkuasa atas dirinya mereka dan membuat mereka menjadi gemuk. Sebetulnya di situ dikatakan bukan gemuk, tetapi membuat diri mereka menjadi sehat 10 kali, menjadi bugar, menjadi berkualitas kesehatan mereka dibanding dengan orang yang makan makanan yang bergizi, yaitu santapan raja itu. Tuhan Yesus bilang begini ya, bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi mereka makan firman. Firman itu yang memberikan kehidupan. Makanya mereka cerdas 10 kali lipat. Dan itu ciri yang keempat, Bapak Ibu. Memiliki kecerdasan 10 kali lipat lebih pintar dibanding dengan pemuda-pemuda yang sudah belajar segala hikmat di istana raja. Dan ini semakin bertambah dan semakin bertambah. Sehingga mereka juga akan semakin dibenci ya. Memang itu harus kita hadapi, Bapak Ibu. Oke. Jadi keempat. Kelima, ya. Yang kelima adalah memiliki hikmat dan pengetahuan. Memiliki hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu bisa nggak melihat hikmat yang dimasukkan di sini? Di dalam Korintus dikatakan hikmat itu adalah Kristus. Sekali lagi, di dalam surat Korintus dikatakan hikmat itu adalah Kristus. Artinya apa? Pribadi Sang Kristus itu sendiri. Dan pada waktu Salomo dilantik menjadi raja sekaligus jadi hakim yang adil, yang pertama-tama diminta oleh Salomo, Bapa di sorga, berikanlah kepada hamba
hikmat bijaksana. Artinya apa? Dia mengundang Tuhan Yesus itu hadir bersama dengan dia. Sehingga dia bisa membedakan pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Sehingga dia bisa membedakan bagaimana caranya memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Dan Daniel mengalami itu. Nanti kita dapat melihat ini ketika Daniel, teman-temannya Daniel, saya ulang, ketiga temannya Daniel dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan Raja Nebukadnezar melihat bukan cuma 3 orang yang ada di dalam perapian yang menyala-nyala itu, tetapi 4 orang. Saya mau mengatakan ada Yesus yang menyertai mereka di situ, sekalipun itu wujud malaikat. Ada teofaninya Tuhan Yesus dalam wujud malaikat yang bersama mereka di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Jadi sekalipun itu api yang menyala-nyala menjadi sejuk ketika Tuhan ada di sana. Ya, ketika almarhum Pendeta Yusuf Roni suatu saat dia berkhotbah dan saya ada di khotbahnya. Beliau almarhum yang beberapa bulan yang lalu, sebulan lalu beliau kembali ke rumah Bapa di sorga. Dia bilang begini, seandainya Yesus dan jika Yesus ada di neraka, saya mau ada di sana. Kenapa? Karena neraka itu Yesus mampu ubah menjadi surga dan memberikan kesejukan kepada kita di sana. Jadi, di mana Yesus ada, di situ aku ada. Makanya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke rumah Bapa di sorga, menyediakan tempat bagimu. Aku mempersiapkan. Jadi Daniel bersama dengan Hananya, Misael, Azaria, sekalipun teman-temannya ini diberikan nama Sandra, Mesa, Abednego, tapi mereka tidak peduli dengan nama-nama dewa-dewa itu. Yang mereka hanya peduli adalah hubungan spiritual mereka, kecerdasan spiritual mereka, kecerdasan intelektual mereka, kecerdasan emosional mereka terjaga. Dan akibatnya orang yang cerdas itu menghasilkan moralitas yang baik. Bapak Ibu, saya sore ini tidak menjadi penasehat bagi kita. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama belajar dari sikap hidup, kualitas iman daripada Daniel dan ketiga teman-teman mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang dimana hamba sangat terbatas untuk memaparkannya kepada kami, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas. Berikan kepada kami kasih karunia seperti Engkau memberikan kasih karunia kepada Daniel dan ketiga temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Berikan kepada mereka hikmat seperti Engkau, berikan kepada kami hikmat seperti Engkau memberikan kepada mereka hikmat. Dan berikan kepada kami hidup kudus seperti mereka menjaga hidup kudus. Dalam kondisi situasi apapun, ketika kami ditawan di dunia ini, seperti Daniel dan ketiga temannya ditawan di istana raja, perlindungan secara total ada pada mereka. Ini salah satu bukti kualitas iman yang kokoh dalam hidup mereka. Jadikah kami menjadi orang-orang yang dapat dilihat dari buahnya, bukan dari perkataannya saja. Hamba serahkan dalam tangan-Mu, selanjutnya Tuhan berkati.
acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Amin.